Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Susilawati dengan NIM 2305080022 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transistor. Apa yang kalian ketahui tentang transistor? Mungkin yang dari SMK sudah pada tahu ya, apa itu transistor. Nah, untuk yang dari SMA mungkin masih agak awam ya, apa itu transistor, sama seperti saya. Jadi transistor itu sendiri adalah sebuah komponen elektronika yang bersifat aktif. Nah, transistor ini terdiri dari 3 kaki, yaitu basis dengan simbol B, kolektor dengan simbol C, dan emitor dengan simbol E. Ini adalah simbol dari komponen transistor, dan yang sebelahnya adalah komponen transistornya. Nah, fungsi dari transistor itu sendiri ada 2, yaitu sebagai saklar atau switch, dan yang kedua itu sebagai penguat atau amplifier. Nah, biasanya transistor ini ditemukan pada sebuah rangkaian atau pada rangkaian speaker. Nah, di dalam rangkaian speaker itu pasti terdapat beberapa transistor yang disimbolkan dalam sebuah segitiga. Nah, itu adalah terdiri dari beberapa transistor yang disimpan dalam sebuah komponen yang namanya adalah IC. Nah, transistor ini kan terbuat dari bahan, yaitu namanya ada yang silikon dan ada germanium. Yang selanjutnya itu jenis transistor. Nah, transistor ini terbagi menjadi 2 ya sebenarnya, yaitu BJT atau bipolar junction transistor dan FET, efek medan transistor. Kemudian ada IGBT dan transistor. Kemudian itu ada bentuk dari transistor dari berbagai macam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai transistor BJT atau bipolar junction transistor. Nah, bipolar junction transistor ini terdiri atau terbagi menjadi 2, yaitu NPN dan PNP, di mana NPN ini bersifat negatif, positif, negatif, yang dalam simbol dilambangkan itu basis, emitor, dan kolektor. Dan yang kedua itu PNP, positif, negatif, positif, yang disimbolkan dengan basis, kolektor, dan emitor. Nah, BJT ini arus sinyal ya, arus sinyal. Nah, kemudian itu yang kedua ada FET. Nah, FET ini juga terbagi menjadi 2 dan terdiri dari gate, source, dan drain, dan kebalikannya yaitu gate, drain, source. Nah, untuk FET ini untuk tegangan, di mana sinyalnya itu berbentuk kotak. Nah, untuk IGBT juga hampir sama dengan FET, yaitu terdiri dari gate, tapi ini pakai emitor dan kolektor, dan kebalikannya yaitu gate, kolektor, emitor. Nah, untuk transistor itu anoda dan katoda. Nah, untuk bentuk-bentuk transistor ini ada macam-macam itu, tapi semuanya berkaki 3 ya, karena terdiri dari basis, kolektor, dan emitor. Namun yang ada yang berkaki 2. Mengapa? Ya seperti itu. Jadi yang berkaki 2 itu terdiri dari kolektor dan emitor. Terus yang basisnya di mana? Nah, basisnya itu di bodinya itu. Oke, selanjutnya cara kerja transistor.
bagaimana cara kerja transistor? Jadi, jika tegangan BE itu lebih dari 0,7 volt, maka kolektor akan terhubung ke emitor sehingga arus mengalir dari kolektor menuju emitor. Nah, bisa dianalogikan menggunakan keran air ya. Nah, untuk buka tutupnya itu diibaratkan sebagai basis, dan yang air mengalirnya itu dari kolektor menuju emitor. Jadi jika kita membuka kerannya itu kecil, maka arus dari kolektor menuju emitor itu juga kecil air yang mengalir. Namun sebaliknya, jika kita membuka kerannya itu secara full atau dimaksimalkan, maka air yang mengalir atau arus itu dari kolektor menuju emitor itu juga deras atau besar. Nah, kemudian kita dapat menganalisis dari sebuah rangkaian bagaimana kita cara menghitung sebuah transistor dalam sebuah rangkaian. Misal kita mau cari beta ya, yaitu penguat arus, yaitu IC, arus kolektor dibagi arus basis, dimana B itu kan penguat arus yang mana nilainya antara 100 sampai 300. Nah, untuk tegangan dari basis ke emitor itu untuk silikon 0,7 volt, sedangkan untuk germanium 0,2 volt. Kemudian untuk mencari arus pada kolektor, kita bisa mencarinya dengan beta dikalikan arus basis, dan untuk mencari I pada emitor, arus kolektor ditambah arus basis. Nah, untuk mencari tegangan dari tegangan B, maka kita bisa menggunakan hambatan 2 dibagi hambatan 1 ditambah hambatan 2 dikalikan VCC. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu diketahui sebuah rangkaian dan digunakan adalah IB, IC, IE, dan BCE. Nah, untuk menyelesaikan IC ini menggunakan rumus komputer saja. Nah, ini pertama itu lagi positif negatif. Dan yang kedua dari positif negatif. Ini berarti sama-sama langsung kamu negatif ini 5 volt. Nambah diberi dikali nambah tekanan dari itu 0,7 maknanya 0. Ini langsung seperti ini 1,3 volt ditambah yang sampai ya dia juga menjadi kehidupan seperti itu melakukan satu kasus itu mobilnya kemudian untuk mencari itu sama dengan
Kita sekarang lebih mau berbicara ya, terus ngomong sangat tenang, berkontak terus sampai kita jadi berangkat, berkenaan tenang, ini biasanya orang yang ini sama dengan B tambah B jadi banyak yang berasa B jadi nol sama lebih kurang apa nilai ini yang satu ini nilai ini itu pas ini itu dan kemudian jadi kita mengalami yang ini loh ini seperti maka C sekali tambah dengan ini dari 10 tambah artinya pakai jadi angka dengan kali 100 sama dengan kalau mikro ini nol ini sampai ini ini artinya ini menerima Allah PCE. Nah, jadi PCE sama dengan penjelasannya ke kemana wah ini dengan biasanya IP sama dengan 430 mikroampere, IC-nya 64,5 miliampere, IE-nya 64,93 miliampere, dan PCE-nya 3,55 volt. Untuk soal yang kedua yaitu diketahui sebuah aliran dan yang ditanyakan itu BP, dan IC. Nah, bagian BP bersama dengan dari 2 BP C1 sampai dari 2 dari PCC. Ada kebanyakan 5,6 kilo. Bagi satunya 10 kilo. Ditambah yang kedua 5,6 kilo. Dengan posisinya makanya 5,6 kilo. Di 10 ditambah 5,6 dengan 15,6 kilo. Lakukan support biasanya sama dengan
3,58 volt. Kemudian untuk mencari IB dari isahnya ini satu sama dengan WF1 lebih W1 sama dengan WCC min WB di F1 ya. WCC-nya kan volt dikurangi 2,8 volt lebih 10 sama dengan hasilkan 0,612 miliampere. Kemudian untuk itu sama dengan PL2 di F2 F2 ini dengan PB ini 3,58 volt lebih 5,6 ohm hasilkan 0,613 miliampere. Jadi untuk mencari IB sama dengan bisa kurang dua dengan 0,646 sampai dengan 0,6 sampai dengan 0,0 miliampere. Kemudian dari IC kita sama dengan 4 kali B. Nah, sekarang kan ini 10 100 kali 100 kali B-nya 0,003 kemudian 0,3 itu hasilnya. Jadi PP-nya 3,6 volt, IC-nya 0,003 miliampere, dan IC-nya 0,3 miliampere. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa berkomentar di kolom komentar. Sedikit ada quotes dari saya. Jadilah seperti IC atau integrated circuit, kecil di mata orang lain, tapi besar peranmu untuk orang lain. Anissa kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.